Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Dwi Atma Dirgantara, bisa dipanggil Atma ataupun Dirga. Saya dari jurusan Pendidikan, Kesehatan, dan Rekreasi, Prodi Ilmu Keolahragaan, Fakultas Ilmu Olahraga, Universitas Negeri Surabaya. Pada video kali ini, saya akan sedikit membahas atau mereview tentang materi-materi yang telah saya dapatkan pada saat pembekalan. Saya mengikuti 3 pembekalan. Pada pembekalan yang pertama, itu ada materi public speaking dan kepribadian. Pada pembekalan yang kedua ada pembawa acara atau MC. Dan pada pembekalan yang ketiga ada manfaat media sosial dan kedutaan. Langsung saja kita bahas ke pembekalan yang pertama. Di dalam pembekalan pertama yaitu ada materi public speaking dan kepribadian. Di sini public speaking yang akan kita bahas atau kita review di sini, kita tidak akan membahas public speaking secara mendetail. Jadi yang akan kita bahas terkait public speaking ini adalah sejarah. Jadi komunitas public speaking ini atau public speaking class ini berdiri pada tanggal 21 Desember 2016 yang dinaungi oleh jurusan Teknologi Pendidikan, Fakultas Ilmu Pendidikan. Nah, yang awalnya komunitas public speaking ini hanya ruang lingkupnya khusus untuk mahasiswa jurusan Teknologi Pendidikan, lalu berkembang menjadi untuk mahasiswa Fakultas Ilmu Pendidikan, berkembang lagi menjadi lebih besar untuk seluruh mahasiswa UNESA, dan hingga saat ini sudah berkembang menjadi untuk seluruh univ, bisa dibilang lintas universitas. Jadi apa sih manfaatnya komunitas ini? Fungsi dari komunitas ini apa? Nah, jadi fungsi dari komunitas public speaking class ini yaitu yang pertama, menjadi wadah untuk mahasiswa agar bisa menimba ilmu terkait public speaking. Tujuannya agar mahasiswa bisa mengasah kemampuannya dari segi public speaking agar bisa menginspirasi dan bisa bermanfaat untuk banyak orang. Selanjutnya, pada saat kita memulai suatu kegiatan, kita mulai suatu aktivitas, kita mulai membagikan ilmu, kita tidak perlu menunggu kita handal. Jadi karena ada ayat yang mengatakan sampaikan walau satu ayat saja. Jadi bukan tentang beberapa ilmu yang kita punya atau berapa banyak ilmu yang kita punya, tapi tentang bagaimana ilmu yang kita punya meskipun sedikit tapi bisa bermanfaat untuk banyak orang. Selanjutnya yaitu kita akan membahas tentang kepribadian. Jadi dalam kepribadian kita harus memiliki 3 kepribadian. Yang pertama attitude, aptitude, dan attitude. Apa sih 3 hal itu tadi? Attitude adalah pencapaian atau kesuksesan, sedangkan aptitude kecerdasan, kemampuan yang dimiliki oleh seseorang. Dan yang terakhir ada attitude, yaitu karakter pada diri sendiri. Jadi kita harus bisa mengembangkan 3 hal tersebut. Jadi jadilah versi terbaik untuk dirimu sendiri. Kita tidak perlu memandang orang lain lebih baik dari kita. Kita harus lakukan apa yang terbaik, apa yang kita bisa, agar kita bisa menunjukkan, agar kita bisa menjadi lebih sukses ke depannya. Selanjutnya ada 5 hal yang bisa membuat kita sukses. Yang pertama, sebagai seorang duta, kita harus mempunyai kemauan untuk belajar dan kita tidak perlu menonjolkan fisik kita. Kita hanya perlu menampilkan kemampuan yang kita miliki. Yang kedua yaitu kita harus ingat sejarah tentang diri kita. Apa yang menjadikan diri kita sukses? Apa yang membuat diri kita sudah bisa sampai sekarang ini atau sejauh ini? Yang ketiga, utamakan kualitas, bukan popularitas. Jadi selalu perbaiki diri untuk lebih baik ke depannya. Dan yang keempat, belajar apresiasi diri sendiri.
maupun orang lain. Dan yang kelima, yang terakhir yaitu kita harus percaya diri, bukan kepedean. Jadi beda loh ya antara percaya diri dan kepedean. Nah, itu tadi sedikit pembahasan tentang pembekalan yang pertama. Sekarang kita akan melanjut ke pembahasan pembekalan yang kedua, yaitu tentang pembawa acara atau MC. Jadi, pengertian pembawa acara atau MC. Jadi, MC sering disebut Master of Ceremony. Disebut juga pembawa acara atau pemandu acara. Bisa dibilang MC atau pembawa acara adalah orang yang bertanggung jawab dalam kelancaran sebuah acara. Selanjutnya, kita akan bahas tugas dan tanggung jawab pembawa acara. Yang pertama, membawakan acara dengan lancar dan menarik sesuai rundown yang ditentukan. Yang kedua, penyambung pesan dari acara. Yang ketiga, menyampaikan informasi, data, pesan yang mewakili kepentingan klien atau pembuat acara. Dan yang keempat, menjadi panutan atau role model. Selanjutnya kita akan membahas tentang macam-macam pembawa acara. Yang pertama yaitu ada acara formal atau resmi. Merupakan acara yang baku dan harus dipatuhi oleh hadirin. Acara ini ditandai dengan susunan acara yang pasti, bahasa yang formal dan resmi. Dan hadirin memakai pakaian yang sesuai dengan acara. Contoh acaranya seperti upacara HUTRI, pelantikan, serah terima jabatan, wisuda, upacara adat, dan acara kenegaraan. Yang kedua yaitu ada pembawa acara semi formal. Aturan yang di dalamnya tidak terlalu resmi dan bahasa yang digunakan bahasa yang baik dan sopan. Terkadang acara ini menetapkan aturan pakaian tapi tidak begitu sering. Contoh perayaan hari ulang tahun, lalu ada pentas seni dan lain-lain. Dan yang terakhir ada pembawa acara non formal. Acara yang aturannya bebas atau bisa dibilang tidak ada aturannya. Contoh konser musik dan acara ulang tahun. Nah, dan yang selanjutnya kita akan membahas bagian-bagian naskah pembawa acara. Jadi yang pertama itu ada opening. Di dalam opening itu ada greeting atau menyapa pemirsa atau hadirin. Yang kedua ada penjelasan tentang susunan dan isi acara. Dan yang ketiga yaitu ada durasi. Jadi kita pada opening ini kita sedikit membahas tentang apa aja acara yang akan kita bahas nanti. Yang kedua yaitu ada konten atau isi. Jadi dalam konten ini yang pertama ada deskripsi inti dari rangkaian acara yang akan disampaikan. Yang kedua ada informasi. Jadi informasi ini terkait pengumuman, pesan, atau sponsor dan lain-lain. Dan yang ketiga ada kalimat mempersembahkan pengisi acara. Selanjutnya yang terakhir atau ketiga ada closing. Dalam closing itu ada beberapa hal, antara lain ucapan terima kasih kepada hadirin dan pihak-pihak yang terkait dengan acara, kesimpulan acara, permohonan maaf, informasi, dan yang terakhir ada informasi lain jika ada. Itu tadi pembahasan terkait pembekalan yang kedua tentang pembawa acara atau MC. Dan yang terakhir kali ini yaitu pembekalan ketiga ada manfaat media sosial, kedutaan, dan etika. Manfaat media sosial sendiri yaitu sarana interaksi sosial, lalu menjadi media penghibur, media informasi, dan media promosi. Hal-hal yang harus dihindari dalam bermedia sosial yaitu jangan sampai termakan hoak. Selanjutnya jangan mencari kesalahan orang lain dalam media sosial. Dan dalam bermedia sosial usahakan tampil apa adanya, jangan terlalu gengsi. Selanjutnya yaitu kedutaan dan etika. Definisi duta sendiri yaitu seseorang yang diutus oleh pemerintah atau pihak-pihak lain untuk menjalankan tugas khusus. Secara umum, terdapat 3 aspek yang memiliki peranan penting dalam pemilihan duta. Yang pertama yaitu brain, beauty, and behavior. Jadi seorang duta harus memiliki 3 hal tersebut. Dan yang tidak kalah penting yang harus dimiliki seorang duta yaitu karakter dan etika yang baik sebagai seorang duta. Sekian video review pembekalan pada kali ini. Atas kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.